Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, teman-teman, di video kali ini kita sudah masuk dalam seri yang baru atau sesi yang baru, yaitu sesi membuat program sederhana. Nah, jadi nanti di sesi ini kita akan udah mulai untuk membuat program pertama kita. Nah, tapi sebelum itu ada nih persiapan-persiapan atau bahan-bahan yang harus kita persiapkan di komputer atau laptop kita. Nah, tapi sebelum masuk ke penginstalannya, di sini di video kali ini di persiapan pertama, saya akan menjelaskan dulu persiapan apa aja yang kita butuhkan dan apa aja fungsinya. Nah, baru nanti di video selanjutnya, persiapan kedua, baru kita mulai untuk menginstal dan mendownload dan menginstal aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan. Jadi di video kali ini kita itu akan membahas tentang yang pertama web server, database, DBMS, dan text editor. Nah, web server. Di video ini kita nggak akan lagi nih membahas pengertian dan cara kerjanya. Karena itu udah kita bahas di seri yang sebelumnya. Ada di seri memahami cara kerja internet. Nah, tapi di seri ini kita akan mengenal gimana cara memasangnya di komputer kita dan bagaimana cara menjalankannya. Jadi kalau kemarin kita udah bahas teorinya, di seri ini gimana caranya supaya laptop kita atau komputer kita jadikan sebagai web server. Nah, jenis-jenis web server. Itu yang pertama ada Apache. Itu yang paling sering digunakan dan yang akan kita gunakan nanti. Ada Apache Tomcat, ada Microsoft Windows Server, Nginx, Zeus, IIS, Sun Java System. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang nggak asing dengan nama-nama tersebut ya. Fungsi dari web server ini adalah untuk membuat sebuah hubungan antara server dan browser milik pengunjung web sambil mengirimkan file bolak-balik antara user dan server. Jadi kalau misalnya kalian masih ingat cara kerja HTTP, cara kerja www, nah itu kan ada proses pertukaran data, request dan respon. Nah, yang mengelola dan menjalankan proses tersebut dan yang menghubungkan website kita dengan web browser milik user, itulah fungsi dari web server ini. Lalu yang kedua itu ada database. Nah, karena ini kan belum kita bahas nih di video-video sebelumnya, jadi akan saya sampaikan sedikit. Database atau basis data merupakan kumpulan data atau informasi yang tersimpan secara sistematis. Database memiliki peran penting dalam perangkat untuk mengumpulkan informasi, data, atau file secara integrasi. Sederhananya, database inilah yang nanti akan menjadi tempat penyimpanan data dinamis kita. Jadi misal informasi login kita, ada orang login, user login. Nah, username dan passwordnya itu akan tersimpan di dalam database ini nanti. Jadi semua data user tersimpan di dalam database-nya. Fungsi database ya kurang lebih seperti yang udah jelasin tadi ya, yang saya jelaskan untuk menyimpan data-data dari website kita kayak informasi login user. Terus kayak misalnya di Facebook ada upload status. Nah, status itu juga disimpan di dalam database-nya Facebook. Jadi kurang lebih seperti itulah cara kerja dari database. Jenis-jenis database. Yang pertama ada Oracle. Lalu ada JSON. Lalu ada MS SQL Server. MySQL. Nah, yang ini nanti yang akan kita gunakan. Ada MariaDB dan PostgreSQL. Untuk penjelasannya, teman-teman bisa pause aja videonya lalu dibaca ya. Nah, lalu selanjutnya kita butuhkan itu ada DBMS atau Database Management System. DBMS ini adalah sebuah software yang dirancang khusus untuk menghubungkan database dengan pengguna agar proses pengelolaan data dapat berjalan dengan baik. Sebuah DBMS pada dasarnya bertugas untuk mengelola data, database engine, dan skema database agar proses manajemen dan pengorganisasian data dapat berjalan dengan lancar. Nah, jadi PHP MyAdmin ini itu adalah salah satu contoh dari
DBMS. Jadi PHPMyAdmin adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan pengelolaan database MySQL dan atau tool yang paling populer untuk mengelola database MySQL. Jadi tadi ada kita bahas tentang database MySQL. Nah, DBMS paling terkenal dan yang paling sering digunakan untuk mengelola MySQL itu adalah PHPMyAdmin ini. Karena aplikasi ini sedikit banyak akan digunakan. Ya, benar. Ini paling banyak digunakan emang. Lalu apa aja sih fitur dari PHPMyAdmin ini? Itu yang pertama ada membuat, menghapus, dan mengelola user. Jadi kita bisa nambah data, menghapus, mengelola itu seperti ya mengedit. Nah, lalu ada membuat dan menghapus database, tabel, dan baris. Nanti kalian akan tahu maksud dari ini apa. Mencari objek di database dan tabel, import dan ekspor data dengan format berbeda, mengeksekusi query SQL, backup data MySQL. Nah, ini ada perbedaan mengelola database dengan atau tanpa data DBMS ini tadi. Nah, ini kalau misalnya kita mengelola database tanpa DBMS atau database management system. Nah, database ini akan kita download, kita install di komputer kita. Lalu cara menjalankannya itu dari terminal atau kalau biasanya di Windows itu CMD atau command prompt. Nah, berupa sintaks-sintaks seperti ini. Kayak tampilkan database, buat database, semuanya bekerja melalui sintaks. Nah, tapi sementara kalau kita menggunakan DBMS, nah tampilannya akan lebih enak dilihat, lebih ramah lingkungan, ramah untuk pemula karena dia bersifat GUI atau graphical user interface. Jadi udah ada tampilan mukanya gini. Lalu selanjutnya hal yang kita persiapkan itu ada text editor. Text editor adalah satu software yang memungkinkan seorang untuk membuka, melihat dan mengedit file plain text atau teks biasa. Tak seperti software pengolah kata seperti Microsoft Word, text editor tak memiliki fungsi untuk memformat dan hanya fokus pada mengolah teks biasa. Atau sederhananya aja, text editor inilah nanti yang akan kita gunakan sebagai tempat untuk menulis program kita. Jadi nanti kita coding ya di dalam software text editornya ini nanti. Nah, ini nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita akan ngoding dari text editor kita. Nah, adapun 5 text editor terbaik yaitu Sublime Text yang akan kita gunakan di pelatihan ini. Nah, ini juga contoh dari tampilan Sublime Text. Lalu ada Visual Studio Code, Atom, Lighttable, dan Notepad++. Nah, mungkin segini aja penjelasan untuk apa-apa aja yang perlu kita persiapkan di materi selanjutnya. Nah, teman-teman udah bisa mulai mempersiapkan kuota untuk video selanjutnya karena kita akan banyak mendownload software-software atau aplikasi-aplikasi tadi yang kita butuhkan. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.